Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha yauman nadamah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh turja syafa'atuhu yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sa'ara ala najihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para asatidz rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat karunia yang sangat banyak kepada kita. Kita diberikan umur panjang, sehat secara fisik dan juga psikis kita. Mudah-mudahan semuanya bisa menjadikan kita lebih bertakarrub kepada Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kita dijadikan sebagai umat Rasulullah SAW yang bisa meneladani segala sunnah yang beliau contohkan. Pada kesempatan ini, mari kita mengkaji sebentar ringkasan cuplikan singkat dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang dikarangan oleh Imam At-Tirmidzi tentang ciri-ciri fisik yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmidzi ini memuat deskripsi ataupun gambaran fisik dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang dikumpulkan dari berbagai riwayat hadis. Berdasarkan riwayat-riwayat yang disebutkan dalam kitab tersebut, beberapa gambaran tentang fisik Nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut. Tentang warna kulit, Nabi Muhammad SAW digambarkan memiliki warna kulit yang tidak terlalu putih pucat seperti kapur, tetapi juga tidak gelap. Kulit beliau berwarna cerah kemerahan dan bersinar. Sedangkan rambut beliau SAW berwarna hitam, tebal dan berombak, tetapi tidak keriting dan tidak pula lurus. Rambutnya panjang hingga ke telinga, ya, ke cuping telinga atau hingga ke bahu, tergantung waktu. Beliau terkadang membelah rambutnya di tengah dan menyisirnya dengan rapi. Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedangkan tinggi badan Nabi Muhammad SAW memiliki postur tubuh yang sedang. Beliau tidak terlalu tinggi, tetapi juga tidak pendek. Ketika berjalan bersama orang lain yang lebih tinggi, secara ajaib, beliau tampak lebih tinggi. Adapun wajah Nabi SAW bercahaya, berseri-seri, dan memancarkan ketenangan. Para sahabat sering menggambarkannya seperti bulan purnama. Bagian dari beliau lebar menambah kesan kewibawaan. Ada satu testimoni dari salah seorang sahabat pada malam bulan purnama ketika dalam sebuah peperangan, ketika beristirahat, sahabat ini membandingkan antara wajah Rasulullah SAW dengan bulan purnama yang kebetulan sejajar begitu. Nah, menurut kesaksian dari sahabat ini, wajah Nabi SAW ini lebih bercahaya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga sebuah kisah kesaksian dari seorang tabib Yahudi pada awal
periode Mekah itu, dia ini ahli dalam bidang mengobati orang-orang yang terkena dampak sihir ataupun yang kesurupan, yang gila dan lain-lain. Ketika Yahudi ini masuk Mekah, orang-orang membicarakan bahwasanya ada orang yang terkena sihir, yang seperti dukun, yang tidak waras, begini begitu ya. Maka Yahudi ini bertanya, siapa orangnya? Itu loh Muhammad, yang begini begitu. Maka Yahudi ini mengatakan, mungkin aku bisa mengobatinya. Maka datanglah Yahudi ini, namanya Dhomad ya, yang menemui Nabi Muhammad SAW, dan mereka saling bertegur sapa, kemudian bicara. Nah, Yahudi ini bicaranya panjang lebar, menyampaikan prolog, aku bisa mengobati begini begitu menurut orang-orang, Anda ini sakit gila, sakit kena sihir dan sebagainya, mungkin aku bisa mengobatinya, aku sudah punya pengalaman begini begitu, sampai panjang lebar. Nah, jadi sebelum ketemu itu, si Yahudi ini sudah terpesona dengan wajah Nabi yang bercahaya, yang berseri-seri. Nabi mendengarkan dengan seksama. Selesai bicara si Yahudi ini, maka Nabi SAW menyampaikan kalimat yang sangat indah, yang biasanya kita jadikan sebagai muqaddimah khutbah itu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Selesai mendengarkan kalimat-kalimat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, beliau mengatakan, ini tidak mungkin disampaikan oleh seseorang yang terkena sihir. Tidak mungkin disampaikan oleh orang gila. Ini kalimat-kalimat yang indah. Maka Yahudi ini bersaksi ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu diulang-ulang. Saking kagumnya dengan kesabaran, dengan karisma yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu ya contoh bagaimana wajah beliau yang sangat berseri-seri menjadi daya pikat ya, kaum, baik itu para sahabat ataupun musuh-musuhnya. Yang berikutnya mata beliau besar dan indah, dengan warna hitam pekat pada irisnya dan bulu mata yang panjang. Mata beliau memancarkan ketajaman dan kelembutan sekaligus, Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan mulut dan gigi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau memiliki mulut yang sedang, dengan gigi yang rapi dan bercahaya. Gigi depan beliau agak renggang, dan ketika beliau tersenyum atau berbicara, tampak keindahan yang mempesona, seolah-olah terpancar cahaya ya, dari mulut beliau. Apalagi dengan pembicaraan yang beliau sampaikan ya, sehingga menjadikan orang-orang terpesona, dianggap sebagai tukang sihir ataupun tukang syair, penyair itu. Adapun tentang janggut ya, beliau memiliki janggut yang lebat, teratur dan rapi, yang menambah pesona wajahnya. Bau dan dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melebar, bahunya kuat, menunjukkan bahwa beliau memiliki tubuh yang sehat dan bugar. Di antara kedua bahu beliau, yaitu di belakang ya, punggung beliau itu terdapat tanda kenabian yang dikenal sebagai khotam an-nubuwah, stempel kenabian, yang pernah dilihat langsung oleh Salman Al-Farisi ketika Salman dalam sebuah pencarian hidayah ini. Beliau berasal dari Persia sana, mengembara sampai ke Syam, sampai ke daerah Turki sana, kembali ke Syam, dan akhirnya
sampailah ke Madinah pada posisi menjadi budak, ya, diperjualbelikan. Maka ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, beliau yakin, ya, sebelumnya beliau tes ketika beliau memberikan kepada Rasulullah sedekah, tidak mau nerima, tapi ketika memberikan hadiah beliau terima. Dan Salman sendiri yang melihat khotam an-nubuwah ini, stempel kenabian di pundak atau di punggung beliau, sehingga Salman merangkul jasad fisik Rasulullah SAW dan mengatakan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Beliau masuk Islam, dan karena statusnya masih menjadi budak, Nabi patungan bersama para sahabat untuk membebaskan Salman Al-Farisi, dan akhirnya menjadi arsitek pada perang Khandaq dengan ide berlian membuat parit itu, dan kontribusi yang lain yang sangat banyak. Berikutnya tentang tangan dan kaki. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu besar dan kuat. Telapak tangan beliau lembut, sehingga para sahabat sering menggambarkan bahwa ketika mereka berjabat tangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasanya lebih lembut dari sutra, Masya Allah. Kemudian cara berjalan. Ketika berjalan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal berjalan dengan cepat, tetapi penuh ketegasan. Seakan-akan beliau berjalan menuruni bukit. Beliau tidak pernah menyeret langkahnya atau berjalan dengan lamban. Selalu penuh semangat, ya. Kalau menurut ahli body language itu, orang yang berjalan dengan menyeret langkah itu berarti menunjukkan orang ini tidak percaya diri, ya. Nah, itu nggak dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau berjalan dengan gagah, dengan tegap, tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lambat, penuh dengan semangat Sallallahu Alaihi Wasallam. Keseluruhan penampilan fisik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perpaduan sempurna antara kekuatan, kelembutan, keindahan, dan kewibawaan. Bagi para sahabat yang pernah bertemu beliau, sosoknya begitu menenangkan dan mempesona. Mereka menyaksikan bahwa beliau tidak hanya indah secara lahiriah, tetapi juga penuh dengan akhlak mulia yang memancar dari dalam dirinya. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf alaihi salam digambarkan sebagai sosok yang sangat tampan, hingga mampu membuat para wanita Mesir takjub, bahkan tak sengaja melukai tangan mereka ketika melihatnya. Namun, Nabi Muhammad SAW lebih tampan, memiliki pesona yang lebih sempurna, melebihi ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan inilah yang membedakan. Kalau Nabi Yusuf ini ketampanannya menjadikan para wanita terpesona dan tertarik, sedangkan Nabi Muhammad ini SAW lebih tampan, tetapi tidak menjadikan kaum Hawa atau para wanita itu memiliki syahwat, ya. Jadi tidak menimbulkan syahwat pada kaum wanita. Sallallahu alaihi wasallam. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Memang kita tidak membeda-bedakan antara para rasul, ya. Mereka adalah utusan Allah yang membawa risalah kebenaran, tetapi memang masing-masing memiliki kelebihan, ya. Dan itu sudah biasa di antara makhluknya. Ada yang lebih sedikit, ada yang biasa, itu masing-masing punya kelebihan. Meskipun Nabi Yusuf diberikan separuh keindahan dunia, Nabi Muhammad SAW memiliki keindahan yang lebih utuh dalam segala aspek,
baik secara fisik maupun akhlaknya. Tetapi memang etikanya tidak boleh dideskripsikan atau digambarkan dalam bentuk fisik secara jelas ya, karena memang ya tidak, itu berarti tidak beretika kepada beliau. Nah, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan malam saat Isra Mi'raj, beliau bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Rasulullah SAW menyatakan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam memang diberikan ketampanan yang luar biasa. Tetapi beliau sendiri memiliki keindahan yang lebih tinggi karena meliputi kesempurnaan fisik dan juga akhlak, keindahan yang menyeluruh, lahiriah, batiniyah, keindahan yang sempurna. Nuhibbuka ya Rasulullah, kami mencintaimu wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan beliau di surganya Allah Ta'ala, bersama-sama dengan beliau nanti, dengan syarat kita menjadi umatnya yang selalu menjadikan beliau sebagai teladan kita bersama. Bagaimana bentuk keteladanan kita kepada beliau? Yaitu dengan mengimani beliau, dengan mencintai beliau, kemudian dengan mengikuti sunnah beliau, dan dengan mendakwahkan risalah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah, semoga ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma fiqhil thoriq wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.